Tentang kasus ini tentu penegakan hukum. Kemarin sore kami sudah berdiskusi dengan Polres Jakarta Utara. Kami meminta agar kiranya pihak Polri memproses kasus ini tidak hanya sebagai kecelakaan biasa tentunya. Ini bisa kita mintakan untuk pertanggungjawaban korporasi. Bagaimanapun misalnya driver adalah driver mobil dari pengantar makanan MBG. Tentu dari BGN kita harus memintakan tanggung jawabnya tentunya untuk menstop misalnya izin dari dapur MBG. Karena tentunya driver ini kan menjadi perhatian yang penting juga. Artinya apakah ini udah lulus seleksi misalnya, kita nggak boleh main-main tentang anak. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris yang berada di RSUD Kota Jakarta untuk memantau situasi terkini di sana. Zevanya, bagaimana kondisi terkini korban yang dirawat di RSUD Koja? Apakah sudah ada yang pulang setelah dirawat? Ya, Vidi, tentu belum ada pasien atau korban yang bisa pulang dari RSUD Koja ya terkait dengan insiden yang terjadi kemarin di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Karena memang untuk pasien yang dirawat di RSUD Koja ini adalah korban-korban yang mengalami luka berat sehingga memang butuh perawatan intensif tentunya. Seperti dari kabar yang kami dapat ini melihat dari bagaimana keterangan yang ada di posko pelayanan tadi, ini hari ini ada sebanyak 9 korban yang dirawat di RSUD Koja ini, ada 9 orang, di mana 7 diantaranya ini menjalani rawat inap dan 2 diantaranya ini harus menjalani perawatan intensif di ICU. Tadi kami juga menerima kabar langsung dari Humas RSUD Koja yang menyebut salah satu pasien yang dirawat di ICU ini tadi pagi telah menjalani operasi di bagian wajah karena memang ada cedera yang cukup parah di bagian wajah sehingga tadi proses operasi ini tengah dilakukan pada pagi hari. Nah, Vidi dan juga saudara, memang bertambahnya korban luka berat ini sebelumnya memang mereka dilarikan ke RSUD Cilincing, di mana kalau di RSUD Cilincing ini ada sebanyak 13 orang yang dirawat di sana, tapi karena melihat cederanya cukup parah sehingga harus dipindahkan ke RSUD Koja untuk menjalani perawatan yang lebih intensif begitu. Sehingga tadi juga kalau kami lihat dari pantauan kami, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, dari Komnas Perlindungan Anak ini tadi juga tiba di RSUD Koja untuk melihat bagaimana kondisi dari anak-anak yang dirawat di sini. Tadi dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, juga mengaku bahwa ia sudah bertemu dengan siswa-siswa yang dirawat di RSUD Koja ini, dan ia menyebut memang rencananya akan ada 1 anak yang sudah diperbolehkan pulang, tapi tentu tadi katanya harus menunggu lagi bagaimana izin dari dokter apakah memang sudah benar-benar pulang. Tapi tadi ia menyebut bahwa anak-anak ini terlihat sangat bersemangat, memiliki semangat yang tinggi untuk bisa cepat sembuh, dan tadi dikatakan juga dari Agustinus ini menyebut bahwa anak-anak ini dirawatnya digabung di dalam satu kamar, sehingga ini menjadi salah satu trauma healing pertama yang bisa diterima dari anak-anak yang menjadi korban, karena katanya berkumpulnya anak-anak ini bisa menjadi penguat satu sama lain begitu ya, untuk mereka bisa sama-sama sembuh. Tapi tadi tentu yang disampaikan juga dari Agustinus Sirait, selain bagaimana fokus dari Komnas KPA ini pada pemulihan fisik dan psikis anak-anak, mereka juga tentu akan fokus terhadap bagaimana penegakan hukum dari kasus ini, karena dari Komnas Perlindungan Anak sendiri ini meminta pertanggungjawaban dari Badan Gizi Nasional tentunya terkait bagaimana penindakan yang tegas bisa dilakukan kepada driver yang mengemudi agar kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tentu selain juga penegakan hukum, dari Komnas KPA tadi hadir, ini juga menyebut mereka akan siap untuk memberikan trauma healing kepada siswa-siswi di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, baik itu yang menjadi korban di rumah sakit, baik juga itu yang berada di sekolah begitu ya, sehingga tentu ini menjadi atensi dari pemerintah juga dari lembaga terkait bagaimana pemulihan anak-anak ke depannya ini bisa cepat sembuh dan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Vidi.
Ya, lantas bagaimana dengan biaya pengobatan para korban ini? Siapa yang akan menanggung? Apakah pemerintah akan menanggung atau atau BGN atau seperti apa? Ya tadi juga kalau kita melihat kemarin Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini juga tengah menjenguk korban-korban yang ada di RSUD Koja dan ia juga menyebut bahwa akan menanggung seluruh biaya perawatan dari korban yang dirawat di rumah sakit baik itu RSUD Koja maupun RSUD Cilincing begitu ya. Nah tadi juga dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait juga menyebut mereka juga menyorot hal tersebut dan akan berkomunikasi memastikan betul kepada Pemprov DKI Jakarta agar benar-benar dijamin bagaimana biaya perawatan dari seluruh korban akibat insiden yang terjadi kemarin ini benar-benar ditanggung oleh pemerintah sehingga diharapkan proses selain penanggungan biaya ke depannya penegakan hukum ini juga benar-benar menjadi atensi dari pemerintah. Tadi juga kalau dari KPA sendiri ini menyebut bahwa mereka juga akan fokus yang bisa mereka berikan di sini adalah bagaimana trauma healing bisa disegerakan agar anak-anak ini tidak mengalami trauma yang berkelanjutan sehingga bisa segera kembali beraktivitas di sekolah karena sejauh ini Vidi dari informasi yang kami terima juga pihak sekolah ini tidak memberlakukan kegiatan belajar mengajar jadi melakukan PJJ di rumah agar di sini fokusnya juga masih untuk pemulihan dari seluruh siswa dan juga yang bisa kami informasikan lagi Vidi memang yang dirawat di RSUD Koja ini dari ke-9 orang 8 diantaranya ini siswa dan 1 ini ada seorang guru di mana ini salah satu wali kelas yang ada di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara dan tadi disebutkan update-nya bahwa guru tersebut harus menggunakan pen di bagian kaki karena ia mengalami cedera yang cukup parah di bagian kaki sehingga ini menjadi fokus juga tentunya bagaimana pemulihan dari seluruh warga sekolah SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara tidak hanya siswa tapi di sini ada juga guru yang menjadi korban dan tentu ini harus ditanggung oleh pemerintah bagaimana biaya perawatannya. Vidi. Baik, kita berharap para siswa dan guru yang menjadi korban bisa segera kembali pulih, kembali pulih keceriaannya dan juga kegiatan belajar bisa mereka bisa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Zefanya Situmeyang untuk laporan Anda. Saudara, kami akan kembali dengan informasi padi milik warga Gampong Dayah Usen, Kecamatan Merah 2, Pidijaya, Aceh tertimbun lumpur akibat banjir. Warga berupaya menyelamatkan padi dengan merendam dan mencuci padi berkali-kali sebelum dijemur untuk digunakan kembali.